Ada Florata pagi ini kami masih bersama Anda dengan topik yang pertama kami hadirkan yaitu Kabupaten Lembata ya kejar target 100% ODF Open Defecation Free tahun 2024. Terkait dengan hal ini pendengar di ujung telepon sudah bersama kita Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Dr. Geril Huar Noning. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Lembata pagi hari ini? Wah, Lembata luar biasa, cuman memang gunung sedang erupsi, jadi kami sedang siap siaga terus. Oke, yang pasti untuk sampai saat ini aman ya Pak Dokter ya? Aman, kecuali penerbangan yang belum aman. Oke, baik. Jadi untuk sejauh ini jangan dulu melakukan perjalanan ya dengan transportasi udara ya Pak Dokter ya? Ya, langsung ke Lembata lewat Kupang. Pasti lewat Larantuka dulu. Oke. Baik, topik kita pagi hari ini Pak Dokter yaitu terkait dengan Kabupaten Lembata ya kejar target 100% ODF ya tahun 2024. Ini kira-kira program atau strategi ini seperti apa yang dilakukan oleh Pemkab Lembata untuk mencapai target ini Pak Dokter? Ya. ODF 2024 memang salah satu strategi yang harus kita capai untuk Kabupaten Lembata. Ini salah satu target yang kita harus penuhi karena program ODF ini sudah berjalan dari tahun 2008 sebenarnya dengan program STBM. Jadi memang target tahun ini ya kita harus 100% semua desa itu harus ODF. Ya, kita minus 2 desa sekitar 148 KK yang memang belum mempunyai jamban. Dan itu menjadi target kita bersama supaya semua terpenuhi di tahun ini. Ya, ini komitmen kita bersama. Oke. Dari pemerintah maupun dengan lintas sektor yang lain. Oke, tadi dikatakan 2 desa ya yang belum memiliki jamban ini. Desa di mana saja, Pak Dokter? Ya, ada desa di 2 kecamatan terutama kecamatan di kami tuh Buya Suri dan Omesuri. Ada 1 desa dengan 88 KK di desa Buya Suri, di Tebotani dan di Omesuri itu desa Balauring sekitar 29 KK. Totalnya 148. Ya, untuk mencapai target ini, Pak Dokter, untuk mencapai target ini sudah sejauh mana sosialisasi ke masyarakat? Ya, kita pertemuan, ada beberapa kali pertemuan kita dengan difasilitasi oleh plan, memang ada beberapa rekomendasi yang kita harapkan bisa merealisasikan untuk target itu tercapai. Salah satunya penguatan daripada Pokja AMPL yaitu air minum dan penyihatan lingkungan di Kabupaten Lembata yang tidak hanya terdiri dari Dinas Kesehatan tapi lintas sektor PU, Bapeda, ya Bapelitbangda gitu. Kemudian selain itu ada advokasi terhadap pemangku kepentingan ya terutama para pengambil kebijakan yaitu Pak tingkat level tertinggi di kabupaten ini dengan Forkompinda. Kemudian ada mungkin kita buat segera buat surat edaran untuk ditujukan kepada semua camat dan kepala desa untuk percepatan ODF ini di Kabupaten Lembata. Itu di tingkat mengambil kebijakan atau regulasi. Sedangkan yang kedua di tingkat kita sebagai puskesmas, tentunya Dinas Kesehatan dan Puskesmas ini pembenahan data. Ini data menjadi penting karena ini kita bisa bergerak sesuai dengan analisa data di lapangan. Menjadi kontribusi untuk bagaimana kebijakan itu akan dijalankan. Setelah data itu kita harus input dalam sistem aplikasi, apalagi dengan era sekarang ini kita harus bekerja itu harus dibarengi dengan data, kemudian kita harus input dalam aplikasi supaya terbaca, baik di tingkat kabupaten, di provinsi maupun di tingkat pusat. Yang ketiga terkait kerjasama dengan lintas sektor lain, terutama plan ya, Indonesia, khususnya di Lembata. Ini juga akan kita lakukan untuk percepatan kira-kira bagaimana strategi pemangku kepentingan apa yang lain yang kita harus bisa saling rangkul supaya kita bisa capai ODF 2024 ini 100%. Begitu.
Oke, baik. Ini Pak Dokter, yang pasti tadi harus banyak pihak ya yang ikut terlibat untuk menyukseskan program pemerintah ini di tahun 2024 ya, ODF ini. Nah, kira-kira apa yang menjadi masukan atau harapan himbauan untuk masyarakat sendiri? Ya, memang ini salah satu hambatan ya. Ini ODF 2024 ini masyarakat terutama yang belum semua masyarakat ini belum tahu pentingnya bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu, dan memang belum terpapar informasi tentang 6 pilar STBM. Ini perlu kita sosialisasikan kembali ya, terutama di 2 desa tersebut, dan kembali disosialisasikan kepada seluruh desa supaya menjaga, supaya biasanya kalau sudah desa sudah deklarasi itu biasanya turun dia punya semangat. Nah, itu kita harus tetap jaga supaya pilar-pilar STBM kita tetap laksanakan dengan baik ya. Kemudian ini juga kita petakan juga terkait dengan masyarakat yang kesulitan air bersih di musim kemarau, apalagi sekarang sedang pergantian musim, terutama di NTT ya, menuju musim kemarau ini. Bagaimana nanti PU atau dinas-dinas terkait penggunaan air bersih, sumber air bakpah ini yang perlu dipetakan. Karena ini masyarakat biasanya kalau buang air besar sembarangan nih karena kesulitan air biasanya. Ya, terus ada pendampingan masyarakat ya, terus kita dampingi, terus ada komitmen pemerintah desa ya terkait keberlanjutan ya. Dan terutama desa sekarang karena anggaran desa itu pasti desa itu harus perlu melihat masyarakatnya apa anggaran, ada sedikit penyisian anggaran untuk bisa kira-kira bagaimana mencapai target itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Itu yang menjadi harapan bersama ya, PMK Lembata untuk mencapai target ODF di tahun 2024 ya, stop berperilaku membuang air sembarangan ya, bebas dari membuang air sembarang. Oke, salam sukses selalu Pak Dokter terima kasih programnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Florata pagi ini. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, barusan bersama kita Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata Dr. Geril Huarnoning terkait dengan topik kita pagi ini yaitu Kabupaten Lembata kejar target ya 100% ODF tahun 2024. Kita masih tersisa satu topik lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Sesaat lagi akan kami hadirkan yaitu pelaku UMKM ya di Manggarai Timur ikuti pelatihan mengolah pangan lokal nanti bersama narasumber Kepala Dinas Goperindak Manggarai Timur Franciscus P. Sinta. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses. Dalam kesempatan ini saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, 3 hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua. Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Hei, botol plastik, botol parfum, hand body, belum lagi ini kresek nih penuh di rumah sini nih. Aduh, betul-betul bikin nyamuk saja. Ih, Mama dari tadi kau hanya urus mengomel saja ini nih. Ini sampah-sampah ini nih, tidak akan bisa jalan sendiri nih. Lebih baik kau ambil karung, sudah itu kau kasih masuk itu sampah-sampah di dalam karung, kita buang di kali.
kali mau buang sampah-sampah nih. Hi, jangan buang sampah di kali. Kata ibu guru, itu bisa merusak lingkungan